Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnatullah, maka setiap orang yang beriman dia akan mendapatkan berbagai macam ujian. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Dan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman itu ada beberapa macam bentuknya. Dan yang harus kita ketahui bersama bahwa salah satu ujian Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang mengaku beriman adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mentakdirkan suatu kaum yang tidak kasat mata sebagai ujian bagi orang yang beriman. Mereka adalah bangsa jin dan setan-setan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu sekalian, yaitu orang-orang yang beriman. Maka jadikanlah mereka setan dan bala tentaranya itu sebagai musuh, dan setan-setan itu menyeru kelompoknya mereka sendiri supaya mereka sama-sama menjadi penduduk neraka. Maka marilah kita simak beberapa ayat ini, yang mana di sana ada 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa setan dan bala tentaranya itu adalah musuh. Maka siapapun yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai kawan dari kalangan jin dan setan-setan, maka berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Kawan, rekan, sahabat kita orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman juga. Lalu yang kedua, Allah dengan tegasnya memerintahkan kita untuk mengangkat mereka setan itu sebagai musuh. Maka siapapun yang mengklaim bahwa dia punya kawan, punya khadam yang bisa untuk dijadikan sebagai pembantu dalam hajatnya sehari-hari, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan, maka ini semua termasuk menentang atau bentuk menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menegaskan setan itu senang apabila manusia menjadi kawannya. Kenapa demikian? Allah menegaskan hal itu supaya setan bisa memasukkan kita semua ke dalam neraka. Dan itulah tujuan akhir kenapa setan-setan dan jin itu mengusik, mengganggu, menyesatkan jalan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita lebih waspada, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa setan itu tidak bisa kita lihat dalam wujud aslinya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya setan dan bala tentaranya itu bisa melihat kamu sekalian wahai manusia, sementara kamu sekalian wahai manusia tidak bisa melihat jin dan setan-setan. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Apabila ada orang mengklaim bisa melihat setan dan jin dalam wujud aslinya, maka ini adalah termasuk kedustaan dan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus ingat bahwa bangsa jin dan setan itu memiliki kebiasaan apa itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya orang yang beriman ikut mereka dan kemudian dimasukkan semuanya ke dalam api neraka. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui bersama bahwa setan melalui pemimpinnya iblis laknatullahi alaih telah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan jalan manusia yang beriman bagaimanapun caranya dan dari arah manapun mereka akan lakukan. Allah menceritakan bagaimana iblis bersumpah, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min aymanihim thumma la atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan sumpahnya iblis. Apa kata iblis? Aku bersumpah bahwasanya karena engkau ya Allah telah menyesatkan jalanku, maka aku terus-menerus akan menyesatkan manusia, menghalangi mereka dari jalanmu ya Allah yang lurus. Kemudian aku terus akan mendatangi manusia, mengganggu mereka dari manapun arahnya, dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan menjumpai kebanyakan mereka adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan puncaknya adalah supaya manusia itu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan keimanannya, lalu kemudian mereka akhirnya meninggalkan agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah demikian, maka Allah menceritakan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan setan itu apabila telah mengatakan kepada manusia, kufurlah engkau kepada Allah, maka tatkala setan mengatakan demikian dan manusia benar-benar kufur, lalu kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari engkau wahai manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh setan, terutama upaya bagaimana manusia menjadi ragu atas agamanya. Dan itu yang paling pokok dan yang paling puncak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Rasulullah menegaskan, suatu ketika setan datang kepada seseorang di antara kalian lalu membisikkan dalam hatinya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, hatta yaqula man khalaqa rabbak, sampai setan membisikkan dalam hati manusia, siapakah yang menciptakan Tuhanmu Allah. Fa idza balaghahu falyasta'idz billahi wal yantahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah sampai pada tahap seperti ini, apabila ada bisikan siapa yang menciptakan Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah segera minta perlindungan kepada Allah dari setan-setan yang menyesatkan ini, dan hendaklah dia selesaikan, dia putuskan pemikiran seperti ini dan berpaling kepada yang lainnya. Dan dalam suatu lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, falyaqul amantu billahi wa bi rasulih fa inna dzalika yudhibu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz hadis yang lain, kalau sudah bisikan setan itu sampai tarafnya seperti ini, maka hendaklah dia membaca atau mengucapkan, aku beriman hanya kepada Allah dan kepada para rasulnya, maka yang demikian ini bisa segera hilang dari hatinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'uutsi rahmatan lil 'alamin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setan dan bala tentaranya tidak henti-hentinya mengganggu manusia. Selain mengajak manusia yang telah beriman menjadi kufur kembali, maka demikian pula setan dan bala tentaranya
berusaha merusak ibadah orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa idza qudiyan nida aqbala syaitanu hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsihi. Kata Nabi SAW, tatkala telah dikumandangkan iqamat untuk salat, lalu salat didirikan, maka datanglah setan. Kemudian setan itu membisikkan ke hati orang yang sedang salat. Yaqulu uzkur kadza lima lam yadhkur. Maka setan membisikkan ke dalam hati orang yang salat, ingatlah ini, ingatlah itu, padahal dia tadinya tidak mengingat apa-apa. Hatta yadhillar rajul la yadri kam shalla. Sampai akhirnya orang yang sedang salat itu kemudian ragu dan tidak tahu lagi berapa rakaat yang telah ia lakukan dalam salatnya. Demikian pula ma'asyiral muslimina rahimakumullah, setan pun berusaha menjatuhkan setiap orang yang beriman untuk suka dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Setan tidak akan diam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya. Sesungguhnya setan itu menyeru, mendorong kalian kepada setiap perbuatan buruk dan semua perbuatan keji. Apapun perbuatan buruk dan keji, maka setan akan menghiasi kita, kemudian kita menjadi senang, kemudian kita melakukan hal tersebut dengan syubhat ataupun syahwat yang ada pada diri kita, maka kemudian kita tidak menyadari bahwa itu termasuk perangkap setan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi fasta'idz billah innahu was-sami'ul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila setan mengganggumu dengan satu gangguan, maka segeralah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Banyak sekali, yaitu benteng-benteng orang yang beriman untuk dibaca baik di pagi hari, siang hari, sore atau malam. Supaya apa? Supaya Allah menjaga dengan benteng-benteng tersebut. Jangan dilupakan ayat Al-Kursi, karena siapa yang membacanya di malam hari, maka Allah akan menjaga dari gangguan setan sampai pagi harinya. Jangan lupa dilupakan banyak-banyak beristighfar. Jangan pula dilupakan banyak-banyak membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Atau jika mampu, maka bacalah surat Al-Baqarah semuanya, karena Nabi SAW mengatakan, bacalah surat Al-Baqarah, karena suatu tempat yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan mendekati atau memasuki tempat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.